Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bisa duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat fardu subuh, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini Allah beri pahala dan Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis an Barra bin Azib. Barra bin Azib ini perawi hadis atau periwayat hadis. An Barra bin Azib radhiyallahu anhuma di belakangnya berarti dia dan ayahnya sahabat Nabi. Kalau radhiyallahu anhu berarti cuma dia yang sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar saja sahabat Nabi, ayahnya tidak. Tapi kalau Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, Barra ni dengan ayahnya Azib itu sama-sama sahabat Nabi, maka dibuat radhiyallahu anhuma. Itu bedanya. Kalau dia sendiri saja laki-laki radhiyallahu anhu, kalau dia perempuan radhiyallahu anha. Itu sematan yang diberikan oleh para ulama ahlul hadis, para ulama mutaqaddimin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak afdal rasanya kalau kita tidak menyebut nama radhiyallahu anhu setelah nama sahabat. Jadi setelah nama sahabat sebut radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Malah ada madrasah Syekhuna Nuruddin itu mesti harus mengucapkan Sayyidina di depannya. Kalau enggak beliau marah sekali. Saya dah nampak gara-gara teman berpidato depan beliau lupa membaca Sayyidina kepada sahabat. 2 jam ceramah beliau jadinya untuk membahas Sayyidina saja. Begitu madrasah sekolah beliau, begitu didikan beliau. Kita enggak. Kita cukuplah dengan mengucapkan radhiyallahu anhu belakang saja. Kalaupun bisa membaca sayyidinanya lebih elok. An Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Itu madrasah yang paling elok dalam studi hadis. Jadi mesti dibuat radhiyallahu anhuma. Tak boleh berhenti saja kita an Bara bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang adab kita terhadap sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada sahabat penting. Derajatnya satu orang sahabat sama dengan 5,000 wali Allah. Umpama di Indonesia, umpamalah di Riau ni ada 5,000 wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para wali min auliyaillah, sama bandingannya dengan satu orang wali. Jadi kalau di kuburan tu ada satu orang sahabat Nabi dikuburkan di kuburan itu, maka sebanyak 5,000 orang penduduk kuburan itu sudah diampuni dan mendapat kenyamanan di dalam kuburnya.
Tu hebatnya. Maka banyak orang bercita-cita ingin meninggal di Madinah, apalagi di Baqi'. Baqi' tu 6,000 sahabat Nabi malah. Jadi takkan ada lagi azab kubur di Baqi', tu takkan ada. Hiruk pikuk di Baqi' tu takkan ada. Di Ma'la begitu juga. Kenapa? Sahabat Nabi ada di dalamnya. Begitu. Di kita hiruk pikuknya luar biasa itu di dalam kubur tu sekarang. Kalau tak percaya, cubalah masuk esok. Beritahu ke kami besok. Iya rupanya ustaznya. Makanya itulah di dalam fikih kita, mazhab kita, jumhur, ijma' para ulama, tak boleh makam perkuburan muslim digabung dengan perkuburan non muslim, atau perkuburan non muslim ke muslim. Tak boleh dalam Islam. Tak boleh. Jelas orang ni kafir, mesti dikuburkan di tempat kafir. Oh, yang ini muslim, mesti dikuburkan di tempat muslim. Tak boleh diaduk perkuburannya. Tak boleh. Oh, muslim di tempat si kafir, kafir di tempat muslim, bebas saja. Tak boleh. Malah pendapat para ulama mesti harus ada jarak di antara keduanya. Ini di daerah-daerah Tran kita tengok berjarak, cuman jaraknya paling 1 meter saja. Enggak, tak boleh mestinya itu. Jarak-jarak 1 meter, 2 meter, enggak. Mestinya berjarak. Kalau bisa jaraknya dengan satu bangunan, berdirikan satu bangunan, buatlah di sana punya non muslim, di sini punya muslim. Hikmahnya apa? Hikmahnya tadi, di sini orang kalau dia meninggal dalam keadaan maksiat, melakukan perkara maksiat, maka di dalam kuburnya tak pernah nyamannya, tak pernah aman, hiruk pikuk. Maka kalau seandainya dimasukkan pula muslim ke kuburan non muslim ni, dikhawatirkan nanti dia tak tenang, padahal dia mestinya harus tenang. Maka dalam hadis sebelumnya, nim saleh, tidurlah hai orang saleh. Di dalam kubur tu kalau orang saleh tidur saja. Tidur itu kan nikmat. Nikmat tidur. Yang paling bagus untuk mengelakkan dosa. Pengajian kita malam tadi, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, adalah tidur. Orang tidur, pernah nampak di kita orang tidur bergunjing? Pernah? Enggak kan? Orang tidur tak pernah bergunjing. Orang tidur tak pernah membuka aib orang. Orang tidur tak pernah melihat aurat orang. Orang tidur, pokoknya paling aman untuk tidak melakukan maksiat adalah tidur. Maka kalau seandainya mengaji pun jenuh, zikir pun merasa jenuh, capek, ada, itu sifat manusia. Maka kata Imam Al-Ghazali, elok tidur lagi. Tapi tidur tu tidur yang sejenak saja, jangan berkelamaan pula tidur. Kata ustaz tu lama loloknya, akhirnya 24 jam tu tidur terus saja dia. Ini salah pula pemahaman kita. Maka dipisahkan makamnya muslim dengan si kafir, karena tadi kalau dimasukkan ke makamnya kufar, orang-orang kafir ini, maka orang muslim tadi tidak merasa aman. Heboh di dalam itu tu, heboh sekali. Heboh, apalagi kalau yang hobinya pakai musik-musik itu, sampai di dalam kubur tu dia agih betul lah dek malaikat musik, tapi lain pula musiknya lagi. Maka oleh karena itu mudah-mudahan berdoa kepada Allah, Allah takdirkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikuburkan kita di sebaik-baik tempat makam atau kuburan, amin ya rabbal alamin. Seelok-eloknya tempat adalah di samping makamnya orang-orang soleh, di makamnya di samping orang-orang yang baik. Maka orang-orang banyak meminta di Madinah, banyak orang-orang minta di Ma'la Makkah, karena Madinah dan Ma'la Makkah ini ribuan, ratusan sahabat Nabi yang dikuburkan di sana. Otomatis tidak akan ada lagi azab kubur di sana. Maka itulah pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Pendapat Imam Maliki begitu juga tentang doa baginda Nabi SAW. Kan Nabi berdoa ketika berziarah ke Baqi'. Apa doa Nabi? Allahumma ghfir li ahlil Baqi'. Ya Allah, ampunilah dosa orang ahlil Baqi'. Itu Nabi berdoa. Kata Imam Maliki dalam mazhab Maliki, walaupun Nabi berdoa 14 abad yang lalu, tapi doa Nabi itu terus mengalir sampai hari kiamat. Siapa saja yang dikuburkan di Baqi', Allah ampuni segala dosanya. Maka itulah enak ya mendapatkan Jannatul Baqi', istilahnya surganya orang-orang ahlil Baqi'. Jadi orang-orang yang meninggal di sana betul-betul orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma karena dia dan ayahnya sahabat Nabi. Kalau cuma dia saja sahabat Nabi, maka itu radhiyallahu anhu. Begitu dia. Radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat Nabi.
Bara' bin Azib ini khadamnya Sayyidina Ali. Jadi pembantu Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah Bara' bin Azib. Jadi Bara' bin Azib ke mana Sayyidina Ali, yang menyiapkan kendaraan untuk Sayyidina Ali, Bara' bin Azib. Yang menyiapkan makanan untuk berbekalan untuk Sayyidina Ali adalah Bara' bin Azib. Maka salah satu hadis yang tak diterima oleh Syiah, hadis riwayat Bara' bin Azib. Hadis Abi Hurairah, hadis Bara' bin Azib itu tak mau Syiah menerimanya. Bara' bin Azib ini sahabat baginda Nabi yang menengok secara langsung Nabi memakai tongkat dan tombak ketika khutbah, dan hadis ini sahih. Nampak Nabi ketika khutbah Jumat, Nabi memegang tongkat. Dalam Mughni Muqtad, dalam Hasyiah, di dalam syarah di Al-Minhaj disebutkan Nabi memegang tongkat ketika khutbah Jumat itu dengan tangan kiri. Nampak oleh Bara' bin Azib. Nampak betul dengan tangan kiri baginda Nabi SAW memegang tongkat. Tangan kanan beliau peganglah pinggiran mimbar. Pinggiran mimbar beliau pegang dengan tangan kanan, kemudian tongkat beliau pegang dengan tangan kiri. Itu sunnahnya khutbah seperti itu. Sunnahnya memang seperti itu kita khutbah. Tangan, sehingga tangan ini tidak terangkat-angkat dia. Makruh hukumnya mengangkat-angkat tangan bagi si khatib ketika khutbah. Dalam hadis Tirmizi ada itu. Si khatib mengangkat-angkat tangan ketika khutbah, maka sebenarnya dalam hadis yuhallilu taqtiyah, dihalalkan untuk memotong tangannya. Saking terlarangnya, tak boleh. Mengangkat-angkat tangan tak boleh ketika khutbah Jumat. Apalagi kalau menunjuk. Menunjuk umpamanya. Kita pas pula si khatibnya ada dendam pula batas tanah dengan jemaah yang di depan dia. Tambah pula jemaah di depan. Itulah kata dia umpamanya kan. Ditunjuk, tak boleh. Mengangkat tangan saja tak boleh. Begitu dia. Khutbah seperti itu di dalam hadis Tirmizi. Jadi mestinya tangan kiri dengan tongkatnya, tangan kanan dengan pinggir mimbar. Jadi tak ada lagi mengangkat-angkat tangan, tak banyak lagi bergerak. Kalau dalam I'anatul Talibin, dalam beberapa kitab-kitab fikih kita, justru si khatib itu dianjurkan untuk menutup bagian kepalanya, sehingga tidak begitu banyak dan begitu bebas memandang. Itulah manfaat daripada menutup, daripada memakai khimar ini. Jadi ketika kita tutup mata, ya apa kata bahasa orang kita, seperti kuda apa? Kuda tertutup matanya, apa itu bahasanya? Kacamata kuda. Jadi macam itulah dia. Jadi tak banyak. Si khatib itu memang harus seperti itu, fokus ke depan saja. Bukan macam ni. Bukan macam ini ketika khutbah mengangkat tangan, tak. Saya tahu hadisnya, tapi saya terbuat juga sekali. Tahu, kadang itulah. Kita tahu hadisnya tak boleh mengangkat tangan, tapi karena biasa berceramah mengangkat tangan, ketika khutbah tu mengangkat tangan juga. Padahal tak boleh itu, makruh hukumnya. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Tak boleh, hatta sampai kepada tahap doa pun tak boleh mengangkat tangan. Ini khatib-khatib kita tengok dah banyak pula macam ni ketika berdoa. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bukalah kitab-kitab fikih, tengok apa hukum ketika khutbah mengangkat tangan dalam berdoa. Banyak ulama lebih berpendapat tidak boleh atau hukumnya makruh. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram, berdasarkan hadis Tirmizi tadi. Jadi maka Bara' bin Azib memperhatikan betul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika khutbah, tangan kiri beliau memegang tongkat, tangan kanan beliau memegang pinggir mimbar. Jadi tak banyak baginda Nabi bergerak, tak banyak pula baginda Nabi dalam menoleh ke kiri dan ke kanan. Bara' bin Azib ini jugalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pertama kali ke kota Mekah. Nabi dah 6 tahun. Ada mengatakan 8 tahun di Madinah. Nabi kangen, ingin balik kampung, ingin pulang kampung. Kata Nabi, siapa yang mau menemaniku, kata Rasulullah, ingin balik ke Makkah. Aku merindui Makkah, aku rindu ke Makkah, kata Rasulullah. Sahabat pun awalnya diam. Sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah tu pun tak ingin nak ke Makkah lagi, macam tu rupanya. Tapi Nabi SAW rindu ke kampung ni tinggi, ingin. Ya memang macam mana pula kita jauh-jauhnya merantau, selama-lama merantau, pasti ingin kita ke kampung kita. Itu baginda Rasulullah SAW. Walaupun jahat penduduk kampung tadi, diusir Nabi oleh penduduk kampung, nak dibunuh Nabi oleh penduduk kampungnya sendiri. Kata Nabi, aku rindu, aku ingin pulang ke kampungku. Aku rindu, aku ingin pulang ke Makkah, kata Rasulullah.
Siapa yang menemaniku? Awalnya tak ada. Akhirnya karena mendengar sahabat banyak mendengar Nabi tak ada yang menemani, akhirnya banyak yang bersedia. Ketika itu berjumlah 114 orang yang berangkat dengan Nabi. 114 orang yang berangkat dengan Nabi pergi pertama kali. Jadi kata sahabat, penduduk Makkah kan belum banyak yang Muslim ya Rasulullah. Nanti kita mereka perangi ya Rasulullah. Nak pergi saja kita dulu, kata Nabi. Pergi saja dulu. Pergilah baginda Nabi SAW. Langsunglah Nabi ketika itu berihram atau ketika itu melakukan umrah yang pertama rencana Rasulullah SAW. Itulah istri yang dibawa oleh Nabi adalah Sayyidatuna Asma' Ummu Salamah yang dibawa oleh baginda Nabi ke Hudaybiyah. Bukan Asma, Ummu Salamah. Asma tak pernah istri baginda Nabi. Maaf, Ummu Salamah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Sayyidah Aisyah. Ummu Salamah. Maka dari sini jelas bahawa Nabi apabila keluar dia pergi musafir, Nabi menggilirkan atau mengqur'ah istrinya. Itu boleh. Jadi ada beberapa cara dalam fikih. Kalau istri kita lebih daripada 2 maksudnya ini. Kalau sajalah tak apa-apalah untuk mengaji aja. Mana tahu kan Allah takdirkan pula besok. Tak ada apa-apa kan ada yang berani. Apa pula opak tak berani, ustaznya pun tak berani. Jadi Nabi kalau keluar dari Madinah, keluar jauh meninggalkan Madinah, Nabi qur'ah. Jadi ada cara pertama digilirkan. Umpamanya yang pergi hari ini si fulanah, yang pergi besok lagi keluar kota si fulanah yang kedua, yang ketiga. Begitu tu ada cara yang pertama. Ada cara yang kedua, tergantung kesepakatan suami dengan beberapa orang istri. Cara yang kedua dengan qur'ah. Qur'ah ini 4 orang istri namanya dimasukkanlah ke dalam gelas. Jadi kita umpamanya nak pergi jauh, nak ke Jakarta, ke orang rumah ada ompek, dibawa ke 4-4-nya, kacau nanti. Dibawa ke 4-4-nya, tiketnya pula lagi, bahaya pula lagi nanti. Jadi macam mana caranya? Di qur'ah, masukkan nama 4 istri tadi ke dalam gelas, diundi, keluarlah. Siapa nama yang keluar, itulah yang kita bawa. Boleh dalam fikih seperti itu. Itu qur'ah namanya. Nabi nih memakai qur'ah tadi baginda Nabi SAW sering. Maka Nabi membawa daripada Sayyidatuna Ummu Salamah. Ummu Salamah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW pergi ke Mekah ketika itu. Jadi ketika sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah ni dekat lagi ke Mekah, Pak. Hudaybiyah ni paling 2,5 kilo atau 4 kilo tak sampai dari Hudaybiyah sampai ke kota Mekah. Jadi di sanalah Nabi dihambat, di sanalah Nabi di stop dan Nabi tak boleh masuk. Jadi padahal Nabi dah ihram ini. Nabi dah ihram. Jadi kata baginda Nabi SAW, bagaimana kata Rasulullah SAW? Kita tak boleh masuk. Jadi jangan kita masuk, kata Rasulullah. Nak, kita buat saja perang ya Rasulullah, kata Umar. Kita perangi saja mereka. Kata Umar ibn al-Khattab. Ini kan kampung kita. Umar masih merasa itu kampungnya lagi. Kita perangi saja. Tak, kata baginda Nabi. Kita sudah berihram, maka orang yang berihram tak boleh lagi perang. Akhirnya ketika itu dialog, harga mati, Nabi Muhammad tak boleh masuk kota Makkah. Begitu kerasnya orang Makkah. Jadi sampai sekarang masih keras juga orang Makkah. Tengok berjual beli, mana yang lebih enak di Makkah dengan di Madinah? Enak Madinah lagi. Madinah masih tarik ulur dia. Berbelanja kita, belanja beli sajadah lah umpamanya. Dengan berapa harga? Kita tanya berapa harganya ni? 90 rial. Rakhis waya kata kita, kurang sikit kata kita. Orang Madinah mau dia khali ma'ang 80 kata dia. Udah ambil aja 80. Itu orang Madinah kan. Kalau orang Makkah nak 90, kurang 5 rial pun tak mau dia. Itu orang Makkah, keras orang Makkah. Cobalah berjual beli nanti apa yang mudah-mudahan Allah takdirkan kita kembali ke tanah suci itu. Amin. Yang belum Allah murahkan rezeki bisa ke sana, yang sudah Allah ulang kembali. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai Allah haramkan kaki kita menziarahi Ka'bah Allah yang mulia, makam baginda Nabi SAW. Jadi coba lebih susah berbelanja, lebih payah tawar menawar dengan orang Makkah daripada Madinah. Keras. Jadi Nabi memang tak boleh, Muhammad tak boleh masuk ke Makkah. Muhammad tak boleh masuk ke Makkah. Akhirnya dah lama ni di Hudaybiyah, terhambat di Hudaybiyah.
Dah sampai 2 hari di Hudaybiyah, air tak ada nak diminum, air tak ada nak untuk ambil wuduk, nak untuk mencuci pakaian, nak untuk mandi, tak ada. Akhirnya Nabi bertanya, ada tak? Di mana letak ada sungai atau sumur di sini? Tak ada yang mau memberikan. Yang memberikan satu orang daripada penduduk Hudaybiyah, ada Muhammad, tapi sumur tu dah mati, sumur tu dah kering. Datanglah ke sana, ada air di sana. Datanglah Nabi, dibawa oleh Nabi Bara' bin Azib. Nabi menengok Bara' bin Azib menengok Nabi melihat sumur tadi, langsung sumur itu diludahi oleh baginda Nabi. Fanfajarat min halma, siap diludahi oleh Nabi, langsunglah keluar mata air daripada sumur tadi. Itulah sumur itu letaknya di Hudaybiyah, sampai hari ini masih ada sumur itu. Jadi ada batu bangunan lama di Hudaybiyah tempat kita mengambil miqat. Kalau biasanya jamaah umrah pergi menengok onta dia ke sana. Ada namanya peternakan onta. Di sana, dekat sana tu ada sumur yang disebut dengan sumur Hudaybiyah. Sumur tu pernah diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kalau sumur-sumur yang mati itu memang diludahi. Kenapa diludahi? Karena yang menutupnya itu kebanyakan jin katanya. Jin, karena air itu sumber kehidupan. Jadi ditutupi oleh jin. Maka Nabi diludahi oleh Rasulullah sumur tadi. Jin takutlah kena air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin pergi, kemudian keluarlah air. Mandi berwuduk dari sumur tadi sebanyak 114 orang tadi. Itu daripada karamah, daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma baginda Nabi yang bisa, kita tak bisa. Ada pula sumur kita mati, cubalah ludahi kalau ia. Lah kering air liur kita, sumur tadi tak mau juga ni. Tapi mana, coba dulu, jangan putus asa dulu, coba. Ingat Nabi pernah meludahi sumur mati. Coba pula ludahi. Ini karena Nabi pernah meludahi di Hudaybiyah, sekarang kau pula yang kuludahi. Macam tu buat gertak sumur tu. Kalau memang keluar itu memang terkenal pula antum. Sama-sama terkenal seperti siapa yang mengobati anak-anak, mengobati pakai batu itu siapa di Jawa dulu? Ponari. Nanti terkenal pula itu. Jadi kalau ada sumur-sumur orang yang mati, kita aja diimbau oleh orang besar lagi. Itulah daripada Bara' bin Azib, sahabat terdekat Nabi, pembantu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Masuk ke hadis. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ni muttafaqun alaih, hadis ni sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7, wa nahana an sab'in, kemudian kami dilarang oleh Nabi dengan 7 pula. Diperintahkan kami dengan 7 oleh Nabi, kemudian Nabi melarang kami dengan 7 perkara pula. Ini hadis. Hadis ini sahih, Bukhari Muslim muttafaqun alaih, malah tinggi derajat hadis. Derajat hadis tertinggi muttafaqun alaih. Setelah itu sahihima, yang setelah itu sahih. Jadi muttafaqun alaih, sahihaihima, sahih. Muttafaqun alaih, sepakat ulama kesahihannya. Inilah yang disebut oleh ulama ahlul hadis dengan hadis sahih li zatihi. Zatihi itu martabat hadis yang terkuat ini. Setelah itu sahihaihima, setelah itu baru sahih. Ini muttafaqun alaih, tingkat hadis tertinggi. Amarana, diperintahkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7. Wa nahana an sab'in, kemudian Nabi melarang kami dengan 7. Mana 7 itu? Amarana bi'iyadatil marda, diperintahkan kami dengan menjenguk orang yang sakit. Jadi kita diperintahkan Nabi menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit hukumnya sunnah. Sunnahnya itu kata para ulama, kemarin kita baca syarah, afdalnya itu setelah 3 hari sakit. Nah, ini agak berbeda dengan kebiasaan kita. Kita pas sakit itu langsung bersama-sama kita tengok. Tapi kalau dalam syarah mendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, la yu'ad illa ba'da thalas, tidak kita jenguk kecuali setelah 3 hari. Jadi tanya dulu ke anak, famili, saudaranya, ada berapa hari dia ni sakit? Ada 3 hari, dah 4 hari, barulah kita jenguk. Tapi kalau sehari 2 hari baru, belum dianjurkan. Tapi kalau nak menjenguk silahkan saja. Karena orang kita ni kan ada was-was pula. Jangan tunggu 3 hari lainnya, tali sampai angok 3 hari tindak katanya.
Mereka nak bersobok adanya dah. Encak lah kini lagi. Kawan kadang minta mendoakan kawan kau cepat mati kadang ni. Encak kini lagi, cepat lagi. Lebih baik cepat kita jenguk, kata dia. Padahal menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya, setelah 3 hari afdalnya baru kita jenguk dia. Setelah 3 hari baru kita jenguk si sakit ini. Tapi semua sakit yang mesti kita jenguk, katanya di dalam hadis, tidak 3 yang mesti, 3, ada 3 penyakit dalam hadis. Thalathatul laisa lahum iyadah. Ada 3 penyakit, apabila seseorang dapat penyakit yang 3, maka tidak dianjurkan kita untuk menjenguknya. Mana dia? Pertama, al-ain amrad, al-armad, sakit mata. Jadi kalau ada orang sakit mata, teman saudara kita sakit mata, tak perlu kita untuk menjenguknya. Kenapa? Karena sakit pula mata kita nanti, pindah pula ke mata kita nanti. Yang kedua, sakit daripada gatal-gatal. Gatal-gatal, ada mungkin gatal-gatal memang terlalu kuat sekali gatal-gatalnya, dikhawatirkan itu bisa memindah nanti. Kemudian sakit daripada sopak atau seperti sejenisnya, atau kalau kita boleh juga mengatakan saat sekarang ini corona. Kalau kawan dapat corona, tak usah lawat tengok, doaan dari jauh aja lah. Jadi si Anu mana? Ke rumah sakit. Kenapa dia? Dia positif kan. Ambo rasa tak kena ada kawan telok menjongok dia. Sedekat-dekat orang lah mungkin ya doa juntuknya kata dia. Takkan ada. Apalagi suasana hari ini, jangankan melihat orang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit saja kita ada keperluan, minta surat tanda sehat saja, tak mau juga, berpikir juga kita. Begitu bahayanya sekarang untuk kita datang ke rumah sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita Pekanbaru ni mulai ada muncul lagi seperti yang disebut oleh Pak Marjan tadi. Berhati-hati, kita perlu berhati-hati. Ustaz, tak ada COVID tu Ustaz, itu tu buatan-buatan. Nah, yang jelas nampak oleh kita hari ini ada orang yang dirawat dan sampai mati, ada yang mati. Maka takut, jangan terlampau takut. Ikhtiar penting. Ikhtiar macam mana? Selalulah cuci tangan. Sebelum masuk rumah nanti cuci tangan, karena anak keluarga kita di rumah. Nak masuk ke masjid, cuci tangan. Keluar dari masjid, cuci tangan. InsyaAllah, ikhtiar itu perlu, harus kita jaga. Pakailah masker. Usahakan kalau kita demam, kalau kita bersin, kita di rumah saja. Kalau demam maksudnya, demam, pilek, di rumah saja kita. Dan memang ada. Saya tak sepakat pula kepada orang-orang mengatakan COVID ni tak ada. Ada, bukti adanya itu nampak dia. Nampak dia, jelas adanya. Jadi jangan pula kita remehkan. Justru khawatir kalau kita meremehkan, kita bagian daripada sombong nanti. Jadi takut, jangan pula terlampau takut kita. Tetap kita melakukan aktivitas, tapi penuhi protokol kesehatan. Kinilah ada protokol kesehatan. Dulu orang tahunya protokol itu mukaddimah penceramah, membau penceramah togak duduk tu protokol nama. Kinilah tahu pula kita ada protokol kesehatan. Jadi ada juga COVID ni hikmahnya banyak, istilah-istilah yang dihasilkan oleh COVID ini. Tapi insya-Allah banyak-banyak berdoa, jaga kebersihan, ingatlah diri, jangan sampai kita lupa diri, jangan terlampau banyak memegang sesuatu yang tak pantas kita pegang. Jangan, tak usahlah dipegang dulu. Biarlah dulu sampai, seperti kalau berjalan kan ada orang kita ni naik tangga tu padahal kuatnya, tapi karena sudah terbiasa memegang tangga tu tiap naik, itu kurangilah. Kalau kita masih kuat juga rasanya, tak usah pegang, langsung saja. Yang kita khawatirkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit ini, amin. Allah jauhkan kita, Allah jauhkan keluarga kita, sanak famili kita dan orang-orang kaum muslimin, dan Allah campakkanlah secepatnya bala ini, amin ya arhamar rahimin. Bala nama corona. Dulu orang tahun 80-an senang punya corona ini, bangga dia corona. Sedang corona kini tidak, kini orang takut punya corona. Jadi wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit dianjurkan oleh baginda Nabi. Yang kedua, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Ini lanjutan kemarin 5, ini 7. Mengiringi jenazah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis, orang yang bisa mengerjakan fardu kifayah daripada jenazah, maka Allah beri pahala qirat. Wa ma huwa qirat ya Rasulullah, kata sahabat. Qirat apa ya Rasulullah? 2 gunung Uhud.
Gunung Uhud nampak kita di Madinah 7 kilo panjangnya. Panjang Gunung Uhud tu 7 kilo. Sekali saja kita melakukan fardu kifayah kepada saudara kita, maka kita dapat pahala 2 kali sebesar Gunung Uhud tadi. Umpama kita dapat cuma memandikan saja, dah 2 dapat Gunung Uhud. Oh, kita dapat cuma mensalatkan saja 2. Oh, kita dapat cuma mengiringi mengantarkan jenazah saja dapat 2. Apalagi kalau dapat keempat-empatnya, berapa pahala Gunung Uhud kepada kita ini. Maka jangan tinggalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang yang wafat, ada orang yang meninggal dunia, kita tahu, jangan kita tinggalkan. Walaupun kita cuma dapat ikut salatnya saja. Umpama ada jenazah, kita tak kenal, dia salatkanlah di masjid ini jenazah tadi. Kita ada, kita hadir, jangan duduk saja. Ambil wuduk, ikut pula kita mensalatinya. Dapat kita pahala 2 gunung Uhud. Besar gunung Uhud, datanglah ke Madinah. Itu kata Nabi, sebesar itulah, 2 kali itu besar pahala. Maka kalau umat mukmin ini selagi dia istiqamah dalam beribadah, insya-Allah pahala ibadah itu tak pernah berkurang, karena bertambah terus, bertambah dengan keistiqamahannya. Wattiba'ul janaiz, yang kedua, dan mengiringi jenazah itu hukumnya sunnah. Fardu kifayah mengantari jenazah ke kuburan. Dalam syarah disebutkan ittiba'ul janaiz, mengikuti, mengiringi jenazah, kita yang di depan, jenazah di belakang. Itu syarahan kita yang kemarin. Dan itu syarah yang saya terima, pemahaman yang saya terima dari guru-guru, dan begitu juga yang termaktub di dalam beberapa syarah-syarah kitab. Jadi kalau sunnahnya kita mengiringi jenazah tu kita di depan, jenazah di belakang. Itu sunnahnya. Karena hikmahnya, jenazah semakin dekat dia ke kuburan, semakin takutnya tinggi. Tinggi rasa takutnya. Takut. Maka kita yang menemaninya dulu. Kita yang dulu, yang di depan, jenazah di belakang. Itu sunnahnya. Memang adat kebiasaan di orang kita, yang di depan itu kan pengantar. Namanya orang mengantar, tapi di depan bulunya apa boleh carut. Kan itu kata dia. Kebanyakan orang-orang kita jenazah di depan, kita di belakang. Tapi dengan hadis ini, dengan syarahan hadis ittiba'ul janaiz, jenazah di belakang, kita di depan. Begitu dia. Jadi kalau ada bagusnya tunggu ya, biar kami yang di depan. Begitu. Jangan jenazah di depan. Kadang jenazah di depan, orang di belakang. Ambulan ni kencang dia, pernah terjadi Pak. Ambulan ni laju dia, sedangkan pemakaman jauh dan tak semua orang yang tahu. Akhirnya ambulan dulu sampai ke kuburan, orang tak sampai-sampai. Kenapa? Karena tak tahu jalan. Ada yang putar ke sini, ada yang putar ke sini. Akhirnya berdua saja. Berdua tu kemana? Telepon-menelpon dah lagi. Akhirnya semakin lama jenazah di atas kuburnya. Maka itu hikmah. Orang yang hidup dulu, jenazah di belakang. Cuman jenazah di belakang ni tetap kita yang bawa ya. Tak mungkin nyelepai surang lah kan. Paya jelangku surang kan. Sunnahnya ini katanya. Wa tashmitul atasi, dan itu pernah terjadi itu. Tak salah tadi Pekanbaru ini, entah di mana itu. Terjadi itu, pernah terjadi Pekanbaru kalau tak salah saya. Dia kuburannya jauh dekat air hitam sana, dekat terminal akap sana. Meninggal di sini. Jadi ambulan ni dulu pergi. Ambulan ni beranggapan orang mengikuti belakang. Ambulan bebas lampu merah. Sedangkan jemaah pengantar tidak. Akhirnya ambulan ni terus, ni jemaah di belakang. Akhirnya pas sampai di sana, cuman keluarga yang ada di ambulan dengan jenazah. Yang pengantar belum sampai, dan ada yang tidak mengetahui. Itulah hikmahnya, belah orang masyarakat muslim dulu, jenazah di belakang. Begitu dia. Yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tashmitul atasi. Kemudian tashmitul atasi, bersin, mengucapkan alhamdulillah kepada orang yang bersin. Tapi orang yang bersin ini mesti dia mengucapkan tahmid. Hasin, alhamdulillah. Baru kita disunahkan mengucapkan kalimat yarhamukallah. Dibalas pula dengan yahdikumullah wa aslih balakum. Itu dia sunnah. Jadi sunnahnya dalam syariat kita, ketika kita mendoakan seseorang, doakanlah orang tu balik dengan lebih panjang lagi salamnya dari doanya daripada doa kita. Itu disunahkan. Kemudian diperintahkan kita, jadi bersin ini
kalau di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, bersin dan menguap itu dianjurkan dengan tutup dengan punggung tangan kiri. Hecin, begitu dia. Cuman dalam kesehatan tidak dengan tangan, kesehatan dengan pangkal lengan atau dengan bagian daripada antara siku dengan apa. Jadi kalau bersin kita begini. Itu menurut orang kesehatan. Ini menurut orang kesehatan kalau bersin macam ni dia. Sehingga tangan kalau bersalaman dengan orang, salam tangan kita tidak terkena oleh bersin virus kita tadi. Kenapa alhamdulillah kita baca? Padahal itu virus yang keluar. Padahal itu justru kalau orang terkena penyakit. Tapi diri kita kenapa kita membaca alhamdulillah? Ternyata kita membaca alhamdulillah, bersin itu virus dalam tubuh, penyakit dalam tubuh. Ketika penyakit itu keluar, kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersin, tak, alhamdulillah. Maka orang yang mendengar kita memuji Allah langsung mendoakan kita, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah kasihani engkau. Kemudian kita balas pula dengan yahdikumullah wa aslih balakum. Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kamu, wa aslih balakum, dan Allah perbaiki segala dan keinginanmu. Wa aslih balakum, Allah perbaiki keinginan atau hajatmu. Kemudian wa ibraril muqsimi, kemudian kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibraril muqsim, dengan menunaikan janji atau dengan menunaikan sumpah. Ibraril muqsimi, jadi kita pernah berjanji, pernah bersumpah, lakukanlah itu. Jangan sampai kita, kemarin ya saya berjanji bersumpah, sekarang tak lagi, tak boleh. Wa nasril mazlumi, kami disuruh oleh Nabi membantu orang yang terzalimi. Itu yang kata baginda, kata sahabat, diperintahkan membantu orang yang terzalimi. Wa ijabatud da'i, kemudian kami diperintahkan oleh Nabi untuk memenuhi undangan. Jadi pertama menjenguk orang sakit, kedua mengikuti jenazah, ketiga tashmitul atasi, mengucapkan tahmid, doa kepada orang yang bersin, keempat memenuhi janji atau sumpah, kelima membantu orang yang terzalimi, yang keenam memenuhi undangan. Undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimatul urus. Tapi kata ulama, walimah itu adalah walimah yang sesuai syarat dan ketentuannya di dalam fikih. Tapi kalau walimah yang tidak ada syarat ketentuan dalam fikih pada walimah itu, maka kita tak diwajibkan untuk mendatanginya. Mana contoh, mungkin di tempat walimah tadi ada perkara yang haram, ya minum khamar. Di walimah tadi orang berjudi. Di walimah tadi mungkin musiknya musik yang dikeluarkan atau yang dinyanyikan oleh perempuan yang mungkin membuka auratnya, yang tidak ada menutup auratnya, atau perempuan tadi pun bergoyang di depan, maka itu semuanya merusak daripada syarat dan rukun walimah. Itu tidak wajib, kita tidak mengapa kita untuk tidak datang. Tapi wa min sairil walaim wa hiya sunnatun muakkadah. Tapi kalau walimah selain daripada walimatul urus, itu hukumnya sunnah muakkad. Seperti walimah kikah, itu sunnah muakkad kita mendatanginya. Walimah safar, orang nak berangkat haji, berangkat umrah, sunnah kita mendatanginya. Walimah syukur naik rumah, orang nak naik rumah baru, dia walimah dia, itu hukumnya sunnah muakkad. Bagus kita untuk mendatanginya. Kemudian wanahana, ini tujuh yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi melarang kami dengan 7 pula, kata sahabat. Wanahana an sab'in, dan kami dilarang pula dengan 7 perkara, kata sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang 7? Pertama, khawatim au takhtammu bizzahabin. Kami dilarang oleh Nabi memakai cincin emas. Ni, cincin emas tak boleh dipakai bagi laki-laki ni. Perempuan boleh, laki-laki tak boleh. Sepakat para ulama, laki-laki haram memakai cincin emas. Tak boleh. Sekaya apapun kita, banyak apapun duit kita, tak boleh laki-laki memakai cincin emas. Haram hukumnya. Tak boleh. Kadang orang kita payah memahami makna ini kadang. Dia salat, dia puasa, dia berzikir, Quran dia baca, tapi dia memakai emas juga. Tak terima. La yuqbalullahu fi jawfihil haram. Allah tidak menerima ibadah kalau masih ada di tubuh kita perkara yang haram. Cincin emas perkara yang haram bagi kita laki-laki.
Bagus berikan ke isteri kita. Atau takut dia bawa di isteri mereka, beli letakkan ke kedai emas, simpanan emas. Boleh, tidak mengapa. Tapi jangan kita laki-laki memakai emas. Walaupun itu dengan cincin emas, tak boleh. Haram hukumnya. Maka selagi ada barang yang haram itu di tubuh kita, maka sulitlah kita untuk mendapatkan redha dan kasih sayang Allah. Payah rasanya. Karena masih ada barang yang haram. Jadi walaupun kita berzikir, walaupun kita salat, Allah tidak akan menerima karena barang yang haram ada di tubuh kita. Gitu. Dulu orang-orang Arab kuno dahulu kala itu memang laki-lakinya terbiasa memakai emas karena memang perjalanan para penguasa dulu, Firaun, Qarun itu kan memang seperti itu. Jadi kita dilarang memakai cincin emas, tak boleh. Kalau nak pakai cincin, cari selain daripada emas. Ya, mungkin banyak. Ya, ada tembaganya, mungkin ada besi atau peraknya, buatlah itu. Nabi ada cincin beliau, Nabi SAW, tapi Nabi punya batu cincin, tapi batu cincinnya ke dalam. Jadi Nabi memakai cincin, tak pernah batu cincinnya di luar. Nabi selalu memakaikan ke dalam, sebagaimana dalam hadis, batu cincin di dalam diletakkan Nabi. Jadi cincin di luar. Itu Rasulullah SAW. Nabi memakai cincin ada di 3 tempat. Nabi dalam hadis di kelingking sebelah kanan, di jari manis sebelah kanan, kemudian di jari manis sebelah kiri. Sekali 3 dipakai Nabi? Tidak. Nabi sekali memakainya satu-satu. Kalau tidak di sini, berarti di sini Nabi pakai. Tapi dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab I'anah kita, itu Nabi paling sering memakai cincin di jari kelingking sebelah kanan. Ini dia sunnahnya. Jari kelingking sebelah kanan itu baginda Nabi SAW memakai cincin. Makruh, ada pendapat mengatakan haram memakai di jari telunjuk. Telunjuk tak elok kita beri dia perhiasan. Telunjuk tak elok. Orang Malaysia bilang telunjuk ni jari hantu katanya. Jari hantu, menunjuk tak hantu. Jari hantu, maka nak mungkin jari hantu ni pula kita kasih cincinnya. Begitu dia. Jadi nak memakai cincin, pakailah di jari kelingking atau di jari manis kanan atau di jari manis sebelah kiri. Makruh hukumnya memakai cincin dengan segala jari. Jadi kita 5. Kita pakailah cincin ke 5-5 atau 4 saja kita kasih cincin. Ini cincinnya. Godang-godang pula batunya juga. Itu makruh hukumnya. Dukun-dukun dulu kan macam tu. Mulai gini. Dukun dulu, dukun kini macam tu je mungkin kan. Memang batu cincinnya tak semantap batu cincin Pak Bakhtiar. Pak Bakhtar yang cak cincin, bertukar-tukar terus cincin Pak Haji Bakhtar. Wa an syarbin bi aniyatin fiddah. Nabi melarang kita minum dengan memakai gelas terbuat daripada fiddah. Fiddah ni perak. Tak boleh juga. Jadi emas itu lebih lagi Allah haramkan. Terbuat dari perak macam tu juga dia. Tak boleh. Sehingga kita nanti membuat luka hati orang-orang yang menengoknya. Orang makan payah, kita minum gelas kita saja emas, terlukalah hati orang. Dia orang tu memang betul lah tu. Kita aja payah nak makan, dia minum aja pakai gelas emas. Itu hikmahnya. Wa anil mayathiril humri. Kemudian dengan mayathiril humri. Kalau di dalam syarah kita tengok bahawa dengan menghiasi daripada menghiasi daripada keledai, hamra minal harir, daripada memakai pelana atau kedudukan atau itu tempat kuda, khimar kendaraan kita itu cuman dari sutra kita buat. Kita buat daripada sutra, tak boleh rupanya. Karena sutra itu pakaian yang dipakai pun bukan untuk laki-laki, untuk perempuan. Kita sutra tadi itu saking kayanya kita, banyak duit kita jadikan pelana kuda kita, pelana daripada kendaraan kita. Itu tak dibolehkan, hukumnya haram. Anil qasi, qasi sama daripada memakai. Kemudian Nabi melarang kita daripada memakai harir. Harir ini memakai sutra laki-laki dan perempuan. Dibat baik sutranya itu sutranya tebal atau daripada sutranya tipis.
sutra tipis, sutra tebal, maka hukumnya sama haram. Ini kajian kita ketika di Masjid Thaibah kitab Bulughul Maram. Jadi yang haram itu kita tengok dalam hadis Bulughul Maram itu, haramnya itu kalau sutra murni saja itu haram bagi laki-laki. Memang sutra saja. Tapi kalau sutranya itu ada sekitar 2 jari katanya atau 3 jari dalam hadis, itu boleh. Atau mungkin benangnya, kainnya katun, tapi benangnya dengan benang sutra, pendapat ada mengatakan boleh. Atau ini kain biasa, katun biasa, tapi kerahnya saja kita buat dengan sutra, juga ada pendapat mengatakan boleh. Yang tak boleh itu sutra saja, itu yang tidak dibolehkan. Tapi Nabi pernah membolehkan Abdurrahman bin Auf dengan Zubair ibn al-Awam memakai sutra. Sutra saja dipakai oleh Abdurrahman bin Auf dengan Zubair bin Awam. Ternyata ilatnya karena dia mendapatkan penyakit iktihal. Iktihal itu adalah penyakit gatal-gatal. Jadi dulu orang Arab kalau gatal-gatal obatnya pakai sutra, sehat langsung. Nabi membolehkan 2 orang ini saja dalam hadis. Karena obatnya gatal-gatal. Dah habis gatal-gatal tak boleh lagi pakai kain sutra tadi, begitu dia. Di Arab mungkin tak ada daun gelinggang mungkin kan. Di awak kan obatnya kalau gatal-gatal tu daun gelinggang itu. Daun gelinggang, habis itu apa lagi? Sirih. Mungkin di Arab tak ada daun gelinggang ini. Itulah obatnya sutra. Dipakaikan kain sutra maka sehat daripada penyakit gatal-gatalnya. Jadi Nabi melarang kita memakai cincin emas, kemudian minuman daripada minuman perak atau emas juga, kemudian menghiasi keledai dengan sutra, kemudian memakai sutra, sutranya itu tebal dan sutranya itu tipis, sama hukumnya, tetap tidak dibolehkan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jelas kita perkara yang diharamkan dalam Islam, perkara yang dianjurkan dalam Islam, maka amalkanlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, pencinta syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq. Masuk kita kepada bab sitratil aurah, bab tentang menutupi aurat. Menutupi aurat. Jadi aurat maksudnya di sini adalah aib. Menutupi aib saudara kita muslim, hukumnya wajib. Tutupi aib saudara kita. Kita tahu si fulan tu punya aib, tutup aib dia, tak boleh an isya'ati hali ghairi darurah, tak boleh kita menyampaikan ke orang, tak boleh kita membeberkan ke orang, kecuali dalam fikih, ke dalam kitab disebutkan kecuali 4 saja. Boleh kita membeberkan aib seseorang 4 keadaan. Kita tahu dia punya aib, boleh kita menyampaikan aibnya dengan 4 keadaan saja, tak lebih dari itu. Saya coba ya, entah ingat saya entah tidak lagi. Pertama, 4 itu ketika di depan si hakim, depan hakim. Kita contohkan saja suami istri. Suami istri berkelahi, kemudian mengadulah sang istri kepada si hakim. Istri mengadu kepada si hakim, maka kita seorang suami ditanya hakim, betul bapak tidak baik dengan istri bapak? Betul. Kenapa pak? Boleh kita menyebut aib istri kita. Nak bisa dan elok jadinya dapat hakim. Apa tu? Memasak indak pandai, lolok berkaruh. Kau umpama ni umpama. Acok pai batandang, kita sampai di rumahnya ndak ada nampak dah. Kemudian nyo pai ke rumah amaknya. Ke rumah amaknya itu barang yang di rumah kita dibawanya. Ini umpama ni. Saya ingin menyampaikan curhat orang yang selama ini ke saya, ingin pula saya sampaikan. Karena banyak di sini nih orang-orang orang-orang yang berkelahi akhirnya pisah itu di sini nih. Padahal apalah bisa diperbaiki balik ini. Barang awak bertabuk dia ke rumah amaknya ni. Dialah ke rumah awak aja tiba ni kan. Beli lagi kalau ada uang, tak ada uang jangan dibeli lagi. Ini itu pun dipermasalahkan oleh laki ni. Memang laki kau agak apa pula kata. Bajik pula sakunya gitulah. Jadi boleh dia membuka aib istrinya di depan si hakim. Kemudian istri ditanya lagi, betul ibu berkelahi? Iya, saya menggugat, saya mengadukan perangai suami saya kepada engkau hakim. Kenapa? Kata hakim. Mulailah istri menyebut pula,
suami saya tu memang yuba jahit sakunya hakim katanya. Kalau gaji dia tu itu habis untuk dia dan maknya saja, kami sedikit dia kasih. Boleh. Suami saya tu hakim, ayo diceritakanlah semua aib suaminya tu. Sampai ke aib fisiknya pun boleh diceritakan. Suami itu berkuruk rupa hakim katanya. Ini boleh ni depan hakim. Ni yang dibolehkan dalam Islam. Berdosakah suami tadi? Tidak, karena ke hakim. Isteri berdosa tidak karena ke hakim. Tapi di luar daripada si hakim, isteri berdosa, suami berdosa. Karena tak berdosanya karena kepada si hakim. Ini boleh dalam agama. Tak boleh kepada orang lain ni, kepada si hakim boleh. Masalah kini hakim, kadang kita ke kalau sidang di hakim kan punya pengacara pula gitu kan. Bertilah berdua dengan pengacara kemudian hakim itu. Kemudian orang yang mendengarnya lagi. Kemudian yang ketiga, inda takhrijil hadis. Ada dalam ilmu hadis, kami itu pelajaran hadis. Jadi hadis ni banyak pula studi ilmunya lagi. Ada namanya ta'dil hadis, jarh wa ta'dil namanya. Jarh wa ta'dil itu memang meneliti satu hadis itu dari riwayat siapa. Umpama hadis ini diterima dari si fulan, si fulan ini ulama. Ditengoklah fulan ini lahirnya kapan? Oh, lahir tanggal 500 Hijriah. Gurunya siapa? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Muridnya siapa? Si fulan, si fulan, si fulan. Tengok komentar muridnya. Apa komentar muridnya tentang gurunya? Oh, ada komentar murid yang tak elok tentang guru. Ada komentar guru tak elok tentang murid. Atau ulama setelah itu mengomentari dia bahawa sesungguhnya ulama ini dia pelupa, kitabnya banyak terbakar, atau kitabnya banyak hilang, atau dia orang yang memiliki hutang, atau dia banyak masalah aib-aib. Maka itu dibolehkan dalam ilmu jarh wa ta'dil namanya. Jadi hadis yang melewati jalur dia itu lemah. Kenapa? Karena orangnya tidak adil lagi. Itu boleh dalam ilmu hadis namanya jarh wa ta'dil. Jarh luka, ta'dil memperbaiki. Jadi boleh dalam ilmu hadis. Ada nih. Ada yang ketiga, dibolehkan dalam syariat kita membuka aib seseorang adalah yang ketiga dengan yang ketiga minta fatwa kepada si mufti. Kita datang kepada MUI, kita di rumah suami istri tak baikan, dan suami ini pernah menceraikan istri, cuman ceraikannya ini tidak dengan lafaz zahir, dengan tidak secara langsung aku ceraikan kau, enggak. Tapi cara dia menceraikan ini berputar-putar. Berputar-putar tapi ujungnya ke situ juga. Jadi seorang istri tak puas, istri mengadu ke mufti. Mufti Majlis Fatwa, Ifta. Kalau di Mesir ada Darul Ifta namanya. Mengadu kepada si mufti, mengadu kepada MUI tentang suaminya. Begini suami. Ini boleh dalam Islam. Kemudian si mufti mengeluarkan fatwa. Oh, kalau begitu jatuhlah talaknya. Boleh, tidak mengapa. Yang keempat terakhir yang boleh membuka aib orang adalah ketika kita melihat atau menyaksikan bahawa orang itu melakukan perkara yang tak elok. Boleh kita aib, buka aib. Umpamanya kalau syekh saya mengatakan ketika itu terjadi pencurian lah umpamanya. Kita memang nampak kita dia yang ada ketika itu, dan nampak pula kita dia yang masuk lewat jendela. Cuman kita tak nampak dia yang mengambil uang. Tak nampak kita lagi. Dia yang mengangkat uang dari tas, dari lemari orang tu tak nampak. Cuman kita nampak dia yang masuk lewat jendela. Maka boleh kita menyampaikan kepada orang bahawa saya betul menengok si fulan itulah yang masuk ke rumah si anu lewat jendela. Tapi apakah si fulan tu mambik piti? Nak antu dawak dah. Tapi nak mungkin tak loinyo oleh dari itu ajalah kan. Dia yang masuk lewat jendela. Boleh seperti empat keadaan inilah yang dibolehkan kita membuka aib saudara kita. Lebih daripada itu tak boleh. Pertama di depan hakim. Yang kedua hadis perawi jarh wa ta'dil. Yang ketiga depan mufti, minta fatwa, minta hukum kepada ustaz, kepada ulama, kepada fatwa, kepada mufti. Yang keempat menyaksikan seseorang memang dia melakukan perangai yang tidak dibolehkan dalam Islam. Keempatnya inilah boleh membuka aib saudara. Lebih daripada ini tak boleh. Hukumnya haram. InsyaAllah hadis ni kita baca di pertemuan yang akan datang. Berarti bab baru kita baca, bab menutupi aib saudara kita
Muslim. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.